Wih, kayak cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Fandi Arman. Nah, di video ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik lagi, guys. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya cadar itu adalah simbol dari kesucian dan kehormatan bagi perempuan yang muslim. Namun, bagaimana jika simbol ini itu tuh disalahgunakan oleh pria untuk menyamar dan melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab? Oke, dalam video ini kita akan ngebahas tentang fenomena penyalahgunaan cadar oleh pria dan dampaknya terhadap perempuan bercadar, kemudian bagaimana kita sebagai masyarakat seharusnya menyikapinya. Cadar ini itu semacam pilihan ya, pilihan sebagian muslimah, dan dari ulama ya, ada yang mewajibkan dan juga ada yang tidak mewajibkan untuk bercadar. Jadi gue mengambil kesimpulan bahwasanya cadar ini itu tidak wajib ya. Tapi bagi muslimah yang mengenakannya ya, cadar ini itu adalah bentuk penghormatan diri dan Tuhan ya, dan juga merupakan simbol kesolehan. Dan ketika cadar itu disalahgunakan, yang dirugikan itu bukan masyarakat saja ya, tetapi perempuan yang bercadar. Dan mereka biasanya itu akan dicurigai, kemudian diperlakukan sinis, dan bahkan disudutkan oleh sesama muslim. Dan ini tuh udah terjadi ya. Kita nggak bisa nyalahin juga ya, nggak bisa nyalahin orang-orang ya, ketakutan orang-orang ya. Dan juga kita juga nggak bisa menyalahin wanita bercadar ya, karena itu adalah bentuk kesolehannya, bentuk kepatuhannya, bentuk penghormatan kepada dirinya ya, untuk menjaga dirinya ya. Dan yang patut disalahkan itu adalah ya orang yang menyalahgunakan cadar tersebut ya. Coba lu bayangin ya, kalau lu itu seorang wanita muslimah atau istri lu ya, yang cowok khususnya. Istri lu itu merupakan istri yang soleha, yang mereka tuh pakai cadar karena iman, karena ingin menjaga diri. Tapi tiba-tiba cadar yang biasa dikenakan untuk menjaga diri, untuk menutup diri, untuk karena keimanan, nah itu tuh disalahgunakan oleh pria yang digunakannya untuk menyamar, untuk menyusup, bahkan melakukan kejahatan. Kira-kira apa dampak yang terjadi bagi seorang wanita muslimah yang bercadar? Yang mereka bercadar itu karena iman, karena ingin menjaga diri mereka, karena ingin menutup aurat mereka, karena ingin menjaga kesucian mereka. Nah, dampaknya bagi mereka wanita bercadar yang memang solehah ya, itu tuh jadi buruk. Dan dampak buruknya ya, itu akan dirasakan oleh mereka yang sebetulnya mereka tuh tidak berdosa sama sekali. Yang sebetulnya mereka tuh bercadar karena iman. Nah, mereka malah kena dampaknya. Kena dampak buruknya, seperti ya orang-orang jadi curigaan, mudah curigaan sama si yang bercadar itu, dan juga orang-orang jadi sinis sama mereka. Bahkan orang-orang bisa saja sampai menfitnah mereka. Nah, kasihan kan? Nah, fenomena pria menyamar sebagai wanita bercadar itu tuh bukan cerita fiktif ya, tapi benar-benar ada, benar-benar sering dilakukan. Nah, baru-baru ini itu ada kasus ya di Makassar, di mana seorang pria berinisial MJ yang umur 28 menyamar sebagai perempuan dengan mengenakan cadar dan bergabung dalam saf wanita di Masjid Jannatul Firdaus. Tujuannya adalah untuk melihat wajah jamaah perempuan di sana. Kemudian aksi ini itu terungkap oleh jemaah yang merasa curiga ya dengan gerak-gerik pelaku dan melaporkannya kepada pihak keamanan masjid. Nah, mungkin coba kita lihat videonya ya. Nah, detik-detik cadar dibuka paksa. Ternyata guys. Wih, kayak beneran. Wih, cowok beneran guys. Parah. Dari mana sih? Yang tadi pukul terang saya terang. Dari mana sih? Yang tadi pukul sih. Apa yang maksudnya? Bisa dia masuk di tempatnya aku bukan bisa. Anda pukul sih. Nah, kalau lihat dari sininya ya, kayak cewek bener. Ini
sepintas ya. Ternyata dalamnya, wow. Dan hal seperti ini ya, itu tuh ya memalukan dan merusak citra dari wanita bercadar yang memang mereka itu bercadar sungguh-sungguh untuk menjaga keimanan mereka, untuk menjaga diri mereka, untuk karena kepatuhan mereka kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Secara makna ya, dalam Islam cadar itu adalah pilihan bagi seorang perempuan muslimah sebagai bentuk ketaatan mereka dalam upaya menjaga diri ya dan menjaga keimanan mereka. Jadi kalau penggunaan cadar yang dipakai oleh pria itu tuh wow, laknat ya. Dan itu akan merusak citra wanita yang berhijab, wanita yang memang bersungguh-sungguh ingin menjaga diri mereka, menjaga keimanan mereka. Nah, citra mereka akan rusak oleh oknum-oknum seperti ini. Dan dosanya itu double, triple, fourble. Yang pertama dosanya sudah dia menyerupai wanita, kemudian dia menfitnah wanita bercadar, ya dengan dari tindakan yang dia lakukan, wanita bercadar akan terfitnah. Dan yang kedua merugikan masyarakat, kemudian yang keempat merugikan wanita bercadar, kemudian yang menipu umat, menipu masyarakat. Nah, banyak banget dosanya ya. Dan juga ini dampak sosial dan psikologis ya. Penyalahgunaan cadar oleh pria berdampak negatif terhadap perempuan bercadar yang sebenarnya mereka seringkali menjadi sasaran stigma negatif, dicurigai dan bahkan dijauhi oleh masyarakat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa perempuan bercadar pernah dijauhi di tempat umum karena dianggap sebagai pembawa bom atau sebagai teroris. Nah, jadi itu ya, gara-gara pria ini ya, wanita bercadar, wanita yang soleha itu mendapat banyak stigma yang negatif ya. Bahkan dituduh sebagai teroris, bahkan dituduh sebagai membawa bom atau semacamnya, bahkan dituduh sebagai bla 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 ya. Nah, kasihan banget ya. Padahal mereka bercadar itu untuk menjaga keimanan mereka, untuk menjaga ketakwaan mereka kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Tapi dirusak oleh oknum pria yang bodoh ini. Beberapa faktor yang menyebabkan pria menyalahgunakan cadar untuk menyamar antara lain kurangnya pengawasan di ruang publik, asumsi bahwa orang bercadar tidak boleh diperiksa, dan minimnya edukasi tentang pentingnya identitas gender dalam ruang tertentu. Karena image-nya sudah seperti itu ya, itu sangat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin berbuat jahat. Menggunakan cadar, menggunakan baju muslimah yang panjang itu dan juga bercadar. Nah, itu sangat dimanfaatkan banget oleh orang-orang yang ingin menyamar dan juga ingin berbuat jahat. Ini agak bahaya juga sih. Dan untuk solusinya sebenarnya ya mungkin perlu edukasi lebih ya untuk mengatasi masalah ini ya. Jadi kita perlu melakukan edukasi publik tentang makna dan fungsi cadar. Kemudian mendorong pemeriksaan berbasis prosedur yang adil, serta memberikan ruang aman bagi perempuan bercadar agar tidak takut atau dicurigai. Jadi untuk pria tersebut ya, orang-orang yang memanfaatkan cadar ini ya untuk melakukan kejahatan, itu ya harus dihukum lah, hukum berat. Karena sangat merugikan bagi masyarakat dan juga merugikan wanita bercadar yang memang sungguh-sungguh untuk menjaga diri, untuk menjaga keimanannya. Kita semua tuh ingin hidup berdampingan ya secara damai, baik dari sisi para wanita bercadar ya, dan juga kita semua. Tapi kalau hal-hal seperti yang dilakukan oleh MJ tersebut ya, kedamaian itu tidak akan pernah tercapai. Kemudian, jika simbol-simbol suci itu dijadikan bahan candaan, atau alat tipu daya, atau alat untuk melakukan sebuah kejahatan, kedamaian yang kita inginkan tuh nggak akan tercapai, guys. Jadi mungkin untuk kita ya, jaga dan hormati ya simbol-simbol suci ya, baik dari mungkin simbol-simbol suci di agama Islam, di agama Kristen, dan di agama lainnya itu jangan disalahgunakan, jangan dijadiin bahan candaan, jangan dijadiin hal-hal yang tidak berfaedah, jangan dijadikan alat untuk memfitnah, untuk menghina, dan semacamnya. Tetapi kita jaga simbol-simbol suci itu ya, kita hormati simbol-simbol suci itu baik dari agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, Hindu, dan semacamnya. Kita jaga simbol-simbol suci menurut agama masing-masing, supaya kita bisa berdampingan dengan hidup yang damai. Oke, kira-kira gimana pendapat lu guys? Mungkin lu bisa komentar di kolom komentar ya. Kita diskusi di kolom komentar. Dan kalau misalnya lu ada rekomendasi untuk next video gue bahas tentang apa, lu bisa komentar ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.